Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan atau melakukan kegiatan PBL, praktek belajar, pengkajian keperawatan keluarga. Tujuan dari kegiatan praktek PBL ini adalah diharapkan seluruh mahasiswa mampu melakukan pengkajian kepada klien di keluarga. Saya sedikit review dulu mengenai pengkajian keperawatan keluarga. Apa itu pengkajian keperawatan keluarga? Adalah suatu tindakan peninjauan situasi manusia untuk memperoleh data tentang klien dan keluarga dengan maksud menegaskan situasi penyakit, diagnosa masalah klien, penetapan kekuatan dan kebutuhan untuk promosi kesehatan klien. Nah, kalau menggunakan treatment, pengkajian keluarga itu terdiri dari atas 6 pertanyaan. Nah, nanti pada waktu Anda pengkajian, itu yang akan dilakukan. Pengenalan keluarga, riwayat tahap perkembangan keluarga. Pengenalan keluarga di sini adalah komposisi keluarga, biodata keluarga, dan lain sebagainya. Terus riwayat dan tahap perkembangan keluarga saat ini atau perkembangan riwayat masa lalu. Data lingkungan ini terdiri dari data lingkungan mengenai lingkungan fisik yang ada di lingkungan rumah, ya. Struktur keluarga, ada peran, nilai, komunikasi, kekuatan keluarga. Selanjutnya adalah fungsi keluarga, dari fungsi afektif, sosial, pelayanan, ekonomi, reproduksi, dan coping keluarga. Ya, coping keluarga yang bisa diatasi dan yang tidak bisa diatasi. Ini mungkin mohon maaf, ini adalah bagian dari nanti Anda akan melakukan pengkajian. Nah, pengkajian keperawatan ini tujuannya untuk apa? Satu, memperoleh informasi tentang keadaan kesehatan klien. Nah, jadi informasi kita dapat diperoleh dari klien tentang kondisi dia, baik melalui pemeriksaan fisik tadi yang saya katakan, melalui data-data dari informasi secara langsung dari keluarga, ataupun lingkungan sekitar keluarga ataupun lingkungan rumah. Yang kedua adalah menentukan masalah keperawatan dan kesehatan klien. Setelah kita dapat memperoleh informasi, maka kita bisa menentukan masalah keperawatan dan kesehatan klien itu dengan menggunakan analisis keperawatan atau analisa masalah. Menilai keadaan kesehatan klien. Jelas, kita ketika melakukan pemeriksaan fisik, melakukan data-data penunjang, kita bisa melihat bagaimana kondisi dan keadaan klien kita. Yang keempat, kita bisa mengambil keputusan yang tepat, ya, dalam menentukan langkah berikutnya. Langkah berikutnya yang dimaksud adalah ketika kita menentukan diagnosa, melakukan intervensi, implementasi, dan evaluasi. Nah, data yang kita kumpulkan pada saat pengkajian itu mempunyai karakteristik. Data itu harus lengkap. Karena apa? Guna membantu mengatasi masalah secara adekuat. Kalau tidak lengkap, kita tidak bisa menentukan masalah yang dihadapi oleh klien, termasuk kebutuhan klien. Ini contoh saja. Misalnya klien tidak dapat melakukan diet, maka kita harus kaji secara dalam apa alasan-alasan yang mendukung kepada data tersebut secara lengkap. Yang kedua, akurat. Akurat itu menghindari kesalahan. Maka perawat bagaimana mengklarifikasi data dari keluhan klien yang dengan benar, dengan membuktikan apa yang kita bisa lihat, bisa kita dengar, bisa kita amati, dan bisa kita ukur melalui pemeriksaan. Misalnya klien tidak mau makan, jadi kita tidak boleh langsung menuliskan klien tidak mau makan karena stres. Nah, ini perlu pendataan, ya, klarifikasi, penyelidikan data lanjutan tentang kondisi klien. Ketiga, relevan. Relevan di sini
Data yang dikumpulkan harus sesuai dengan kondisi klien dan keluarga. Oleh sebab itu, perawat perlu memahami penyakit yang diderita klien sebelum melakukan pengkajian. Jadi Anda harus punya pengetahuan dulu. Kenapa Anda belajar tentang masalah penyakit? Yaitu sebagai dasar Anda paham dulu tentang penyakit yang dialami. Sehingga pada waktu saat Anda pengkajian, data itu akan relevan sesuai dengan kondisi klien. Perawat bisa membuat catatan tentang data apabila ada format atau disediakan format pengkajian. Nah, sumber data yang kita peroleh dalam saat pengkajian yaitu data primer, data yang langsung diperoleh dari klien dan keluarga. Yang kedua, data sekunder, data yang tidak diperoleh secara langsung dari klien atau keluarga. Bisa dari data penunjang lainnya, misalnya data rekam medis, informasi-informasi dari yang lain, ya. Itu adalah data yang sekunder. Nah, metodenya apa yang kita lakukan pada saat kita pengkajian? Yang pertama, wawancara. Wawancara dalam hal ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan, ya, pada saat kita wawancara dengan keluarga dan klien. Yang pertama, menerima keberadaan klien dan keluarga sebagai adanya, karena mohon maaf, karakteristik keluarga ini berbeda dari segi apapun, dari segi pendidikan, kondisi rumah, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Memberikan kesempatan kepada klien dan keluarga untuk menyampaikan keluhan-keluhan atau pendapatnya secara bebas. Nah, ini perlu komunikasi yang baik. Ya, core-nya, ruhnya perawat adalah komunikasi terapeutik. Bagaimana kita menyampaikan keluhan atau pendapat secara bebas? Jadi pertanyaannya adalah dengan open-ended question. Pertanyaan secara terbuka. Misalnya, bagaimana perasaan ibu saat ini? Apa yang dikeluhkan oleh ibu saat ini? Nah, itu pada saat waktu pengkajian, wawancara. Itu akan pertanyaan tersebut akan membuka secara luas, secara lebar. Dia akan mengemukakan keluhan-keluhan yang dirasakan. Tapi kalau close question, pertanyaan tertutup, contoh misalnya, gimana kabarnya Bu hari ini? Mungkin akan menjawab, kabar saya baik, kabar saya tidak baik. Nah, ini sulit menggali. Maka tadi gunakan open-ended question pada waktu Anda melakukan pengkajian. Pada saat melakukan wawancara harus aman, nyaman. Agar apa? Pasien tenang, tidak stres, tidak kaku, dan rasa kepercayaan tinggi. Perawat harus bersifat tenang, tadi hampir sama, sopan, dan penuh perhatian. Jadi jangan sampai kita nggak ada attention atau perhatian. Karena apa? Apa yang diucapkan oleh klien dan keluarga itu sangat penting. Sehingga attention, kita harus perhatian terhadap data yang disampaikan atau informasi yang disampaikan tentang keluhan-keluhan. Itu penting untuk menentukan keakuratan tadi yang saya sampaikan, keakuratan dan relevansi data informasi yang disampaikan. Menggunakan bahasa yang dimengerti. Maka pada saat Anda melakukan orientasi, pada saat Anda kontrak waktu, kontrak bahasa, dan lain sebagainya, itu penting karena tidak semua keluarga atau klien menggunakan bahasa Indonesia. Tidak bersifat menggurui. Nah, ini sama-sama kita gunakan, kita familiar, seperti kekeluargaan. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah memperhatikan pesan yang disampaikan. Jadi sama halnya tadi attention, mengurangi hambatan-hambatan, posisi duduk yang sesuai, berhadapan yang bagus ya, dengan indikator-indikator dari komunikasi terapeutik, berhadapan, jarak tepat, sesuai, cara duduk, dan lain sebagainya, itu perlu diperhatikan. Menghindari adanya interupsi, contoh ketika pasien mengeluh ada di tengah ketika klien atau keluarga berbicara kita interupsi, jangan, ya. Mendengarkan keluhan-keluhan yang di klien hampir sama dengan attention, memberikan kesempatan istirahat jikalau klien tampak atau terlihat selama proses pengumpulan data
terlihat kejenuhan atau bosan. Ya, kita berhentikan, lalu kita kontrak kembali untuk mengulang kembali atau melanjutkan kegiatan pengumpulan wawancara tadi. Jenis wawancara ada auto anamnese, wawancara dengan klien yang secara langsung. Ada allo anamnese, adalah wawancara ke keluarga yang terdekat. Jikalau, karena ini berbeda karakteristik, ada yang dalam satu keluarga dengan saudaranya, ada keluarga dengan anaknya, ada klien dengan anaknya, ada keluarga dengan sendiri, atau Anda mengulas kembali, mereview ada tipe-tipe keluarga. Ada extended family, keluarga besar, ada single parent family, keluarga yang sendiri ditinggal, dia tidak punya anggota keluarga yang lain. Ada banyaklah tipe-tipe keluarga. Anda bisa buka kembali. Proses pengumpulan data tadi selain wawancara ada observasi. Observasi misalnya lingkungan fisik, lingkungan rumah, ya, itu yang harus kita observasi. Contoh lingkungan fisik, lingkungan rumah dikatakan sehat dan tidak sehat, itu harus diobservasi dan diukur. Misalnya luas rumah, jendela tidak dibuka, itu harus kita lihat dibuka tidaknya, ya. Terus kotor tidaknya, bersih tidaknya, ventilasi ada tidaknya, ya, kondisi ruangan teratur tidak teraturnya, kondisi ruangan gelap atau lain sebagainya. Nah, itu perlu observasi. Konsultasi, nah ini kita harus bisa koordinasi ya dengan pihak-pihak tenaga kesehatan yang lainnya. Pemeriksaan fisik, ya, kita dari mulai pemeriksaan kepada pasien yang memang betul-betul dia sebagai yang utama ketika dia sakit di dalam anggota keluarganya, dan boleh Anda melakukan pemeriksaan kepada anggota keluarga yang lain. Pemeriksaan penunjang, misalnya pemeriksaan lab, pemeriksaan rekam medis atau hasil rekam medis dari yang lain, ronsen, darah, dan lain sebagainya. Nah, lanjut tahapan ketika kita melakukan pengkajian. Apa yang Anda lakukan? Jelas kalau lihat tahapan komunikasi terapeutik, tahapan kegiatan di keperawatan itu ada praorientasi, pertama, kedua orientasi, kerja, dan terminasi. Praorientasi di sini saya mengulas yaitu kondisi perawatnya. Dari kesiapan perawat Anda sebelum melakukan pengkajian, apakah Anda sudah siap dari mulai aspek tadi, karena aspek pengetahuan, ya, aspek mental, fisik, dan lain sebagainya. Agar apa? Kalau itu siap, proses kegiatan pada waktu pengkajian akan meminimalisir atau mengurangi adanya hambatan. Tapi kalau Anda hal tadi tidak siap, pengetahuan kurang, terus komunikasi juga secara mental ada masalah, ini akan terganggu, menjadi hambatan. Yang kedua, orientasi. Orientasi di sini setelah Anda siap masuk ke tahap 2, Anda datang, yaitu sampaikan tujuan Anda, perkenalan untuk membina trust, ya, sampaikan tujuan maksudnya, ya, kontrak waktu dan tempat, ya, termasuk bahasa, mohon maaf nggak saya tercatat, dan menanyakan kondisi perasaan klien saat itu. Ya, bagaimana Bu perasaan hari ini? Nah, itu akan memperoleh data awal. Ya, fase kerja, baru Anda melakukan fase kerja yang ketiga. Lakukan tahapan pengkajian yang tadi saya sampaikan. Mau wawancara, mau apa, dari mulai data tadi saya sampaikan, dari mulai data biodata, terus data perkembangan, data kekuatan keluarga, data masalah, data coping keluarga, dan seterusnya. Ya. Nah, di situ Anda harus ketika Anda berbicara dua arah dengan pasien dan keluarga, itu yang harus diperhatikan yang tadi, ya, cara komunikasi, gaya komunikasi,
terus kemampuan belajar Anda dan lain sebagainya, termasuk kondisi. Kita memperhatikan juga attention yang saya katakan, memperhatikan kondisi pasien, ya. Maksud di sini memperhatikan juga ada yang memperhatikan bahasa verbal dan non verbal. Verbal jelas apa yang disampaikan, keluhan-keluhan. Non verbal kita lihat, takutnya ada yang memang dia bosan, jenuh. Nah, ini harus kita hentikan ketika wawancara dan kita kontak ulang, ya, atau dari aspek lain. Yang terakhir adalah terminasi, ya, akhir dari suatu kegiatan, maka Anda perlu validasi data, ya, kepada klien tadi. Agar apa tadi? Kalau ada data yang kurang, ya, untuk menentukan tadi yang saya sampaikan, data itu harus akurat, harus relevan, harus sesuai dengan kondisi dan keadaan dan keluhan-keluhan pasien. Kita validasi. Tanyakan kembali hal-hal yang akan kita siapkan untuk intervensi yang akan dilakukan. Ketika Anda melakukan terminasi, maka Anda di situ ada melakukan kesimpulan. Hasil pengkajian apa? Kalau Anda pengetahuannya luas dan siap, ya, terus Anda bisa menentukan permasalahan hasil analisis Anda, baru kita sampaikan apa yang akan kita lakukan selanjutnya, ya, kontrak selanjutnya dengan pasien. Nah, itu mobile, ya, artinya terus lanjut gitu, kembali lagi kontrak waktu, praorientasi, orientasi kerja, kita terminasi kembali, lihat kondisi kontrak lagi, dan seterusnya. Oke, itu saya review tentang pengkajian keperawatan keluarga. Nah, selanjutnya adalah dalam kegiatan PBL ini ada tes, ya, untuk setiap mahasiswa. Coba Anda melakukan pengkajian karena kondisi pandemi saat ini kita tidak bisa melakukan pertemuan secara langsung, maka Anda coba melakukan demonstrasi pengkajian kepada teman atau saudara atau keluarga yang di lingkungan Anda sendiri. Jikalau ada yang sakit, boleh Anda melakukan pengkajian, ya, kepada pasien tersebut. Jika tidak ada yang mengalami sakit, Anda bisa demonstrasi atau role play, ya, memilih salah satu kasus keluarga yang saat ini tren, ya, yaitu tentang hipertensi, diabetes, rematik, TBC, diare, dalam bentuk video, ya. Kalau memang ada yang sakit di dalam anggota keluarga, apapun sakitnya boleh. Tapi kalau tidak ada yang sakit, maka enggak, pilih masalah yang berkaitan di keluarga, bisa hipertensi dan yang lainnya. Dalam bentuk video, silakan tahapan-tahapan proses pengkajian itu dilakukan. Mudah-mudahan Anda bisa melakukan hal tersebut. Mohon maaf bila kita tidak bisa melakukan kegiatan secara langsung. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat, dihindari dari pandemi COVID-19. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.